wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Noviati Raharjo Putri. Saya adalah dosen tetap program studi kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Saat ini, saya sedang proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saat ini, saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran yang saya ampu, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Bobot SKS-nya adalah 4 SKS dengan 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa kebidanan. Deskripsi mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil yang didasari dari konsep teori, sikap, keterampilan yang didasari dari evidence base. Pokok bahasan antara lain konsep kehamilan, filosofi asuhan kehamilan, adaptasi fisiologis dan psikologis, kebutuhan ibu hamil, asuhan ibu hamil pada kunjungan awal dan kunjungan ulang, deteksi komplikasi dan penatalaksanaan, serta dokumentasi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain 1. Mampu menjelaskan konsep dasar asuhan kehamilan. 2. Mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi selama kehamilan. 3. Mampu menelaah adaptasi psikologis dan fisiologi selama kehamilan. 4. Mampu mengkualifikasikan kebutuhan dalam kehamilan. 5. Mampu mengidentifikasi tanda bahaya dan komplikasi selama kehamilan, baik klinik obstetrik dan juga non-obstetrik. Yang keenam, mampu melaksanakan praktek asuhan kebidanan pada kehamilan dengan memperlihatkan adanya etika, hukum, dan juga perundang-undangan. Dan yang terakhir, mampu melakukan dokumentasi dan pelaporan sesuai dengan kode etik. Bahan kajian pada mata kuliah ini antara lain 1. Biomedis. 2. Komunitas. 3. Hukum kesehatan. 4. Penulisan ilmiah dan teknologi kesehatan. Basis penilaian pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan antara lain aktivitas partisipatif atau case method dan team based project sebesar 50%, UTS dan UAS sebesar 40%, dan kuis sebesar 10%. Penilaian dilaksanakan secara objektif dengan menggunakan rubrik penilaian. Dan hasil evaluasi akan saya kembalikan atau sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai evaluasi atau proses umpan balik kepada mahasiswa. Ada beberapa referensi yang saya jadikan rujukan dalam mata kuliah ini. Itu merupakan integrasi dari P2N, antara lain 1. Buku ajar dengan judul Asuhan Kebidanan Kehamilan terbitan Yayasan Kita Menulis tahun 2021. Yang kedua, publikasi ilmiah dengan judul Pengaruh Kelas Ibu Hamil terhadap Kesehatan Psikologis Ibu dan Persiapan Persalinan yang diterbitkan oleh Indonesian Journal of Midwifery. Metode pembelajaran yang saya terapkan antara lain studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, dan simulasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan teknik penilaian, observasi, partisipasi, dan unjuk kerja. Media pembelajaran yang digunakan antara lain RPS dan modul yang dapat diunduh melalui e-learning UNS, yaitu spada-uns.ac.id, kemudian PowerPoint, buku ajar, dan jobsheet. Baik, berikut ini merupakan praktek pengajaran mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Saksikan video berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adik semua. Siang Ibu. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep dasar asuhan kebidanan pada kehamilan. Tema ini menyambung pertemuan kita pada minggu kemarin. Masih ingat minggu kemarin kita membahas terkait dengan apa? Masih. Apa saja? 1. Pembagian kehamilan. Yang kedua, Pembagian trimester. Yang ketiga, perubahan fisiologis dan psikologis. Oke, perubahan fisiologis dan juga psikologis selama masa kehamilan. Oke, pertemuan kita pada siang hari ini konsepnya adalah kita membahas terkait dengan bagaimana asuhan yang kita berikan sebagai seorang bidan pada klien kita pada waktu masa
masa kehamilan. Oke, di sini akan ada 4 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah filosofi asuhan kehamilan. Yang kedua adalah pengertian dari asuhan kehamilan. Yang ketiga, tujuan, dan yang keempat terkait dengan prinsip yang harus kita yakini. Oke, sebelum Ibu masuk lebih dalam, ada nggak dari teman-teman semua yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Apakah yang dimaksud dengan filosofi? Oke, silakan. Ibu, saya bisa menjawab. Filosofi yaitu keyakinan atau prinsip yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok di mana itu berpengaruh pada perilaku. Oke, terima kasih Zawa. Bebas berzawa. Tadi ada 2 hal yang dijawab oleh Zawa. Yang pertama adalah nilai yang diyakini, yang kedua adalah perilaku. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa saja filosofi dalam asuhan kebidanan pada kehamilan? Silakan. Oke, silakan. Sebenarnya Ibu, yang pertama adalah proses ilmiah, yang kedua mendukung dan menghargai proses fisiologi, yang ketiga setiap perempuan memiliki kepribadian masing-masing yang unik. Oke, terima kasih Vina. Aplaus buat Vina. Jadi tadi 3 yang dipaparkan oleh Vina. Setiap perempuan merupakan kepribadian yang unik. Yang kedua adalah kehamilan itu merupakan suatu hal yang fisiologis. Dan yang ketiga adalah kita sebagai seorang bidan mendukung adanya proses yang fisiologis tanpa intervensi. Oke, mari kita lihat. Apa sih pengertian filosofi? Ternyata benar kata Zawa bahwa filosofi itu merupakan suatu keyakinan, nilai atau value yang diyakini oleh seseorang dan dimiliki oleh kelompok yang berpengaruh pada perilakunya. Apabila kita mengaitkannya dengan profesi kita sebagai seorang bidan, filosofi itu merupakan keyakinan yang dianut kita sebagai seorang bidan, sehingga dengan keyakinan itu menjadi guideline atau panduan yang diyakini, sehingga hal itu akan menjadi prinsip atau guideline ataupun jalan bagi kita untuk memberikan asuhan pada klien kita selama masa kehamilan. Tadi disebutkan oleh Vina beberapa prinsip. Ternyata benar sekali 3 hal yang disebutkan oleh Vina. Ibu akan jelaskan ya. Beberapa prinsip filosofi asuhan kehamilan. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai seorang bidan meyakini bahwa kehamilan itu merupakan suatu hal yang normal atau alamiah, bukan suatu hal yang patologis, bukan suatu hal yang sifatnya penyakit. Kehamilan itu merupakan salah satu fitrah dari kehidupan kita sebagai seorang perempuan. Kemudian yang kedua, mendukung dan menghargai proses fisiologis. Intervensi dan penggunaan teknologi hanya dilakukan berdasarkan indikasi. Yakini bahwa ketika kita meyakini bahwa hamil itu adalah hal yang fisiologis, maka kita harus menghargai semua hal yang terjadi adalah suatu hal yang alami. Intervensi tidak dilakukan berdasarkan hal yang tidak perlu. Ketika ibu itu membutuhkan, misal katakanlah USG yang di luar jadwal, itu hanya karena adanya indikasi. Oke, kemudian yang ketiga, setiap perempuan itu berkepribadian unik yang terdiri dari bio, psiko, sosio, kultural, dan juga spiritual. Dengan keyakinan bahwa setiap klien, setiap ibu hamil itu merupakan suatu pribadi yang unik, kita akan bisa memberikan asuhan lebih humanis, lebih menghargai adanya perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan pendapat dari masing-masing. Kemudian yang keempat, mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi-bayi lahir. Yang kelima, perempuan mempunyai hak memilih dan memutuskan tentang kesehatan, siapa dan di mana mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun di sini kita harus menekankan bahwa setiap perempuan memiliki hak memilih dan memutuskan. Tapi kita juga harus memprovide bahwa seorang perempuan
perempuan itu mempunyai pengetahuan dan informasi yang benar dan cukup, ya, sehingga dia mampu memutuskan suatu hal yang positif. Kemudian yang keenam, fokus asuhan kebidanan adalah bagaimana kita memberikan upaya preventif atau pencegahan dan juga promotif. Dan yang terakhir adalah membangun kemitraan dengan profesi lain untuk memberdayakan seorang perempuan. Jadi bidan itu tidak berdiri sendiri. Bidan itu bisa berkolaborasi dengan profesi lain, bahkan berkolaborasi dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk mengoptimalkan seorang perempuan dalam siklus kehidupannya. Slide selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengertian dari ANC. ANC ini merupakan bahasa Inggris dari asuhan dan kehamilan, ya. ANC ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang kita laksanakan selama masa setelah konsepsi sampai dengan sebelum terjadinya persalinan. Jadi semua asuhan yang kita berikan sebagai seorang bidan selama masa kehamilan itu disebut dengan antenatal care. Berdasarkan peraturan terbaru dari pemerintah, ANC sekarang minimal berapa kali? 6 kali, ya. Nah, sekali. Jadi sekarang minimal itu ada 6 kali. Dulu zaman ibu itu masih 4 kali. Sekarang kita sudah beralih ke 6 kali sesuai dengan saran dari WHO. 6 kali terbagi menjadi 3 trimester. Trimester yang 1 kita 1 kali, kemudian trimester kedua 5 kali, dan juga trimester 3 itu 3 kali. Trimester 1 kali minimal itu juga harus bertemu dengan dokter umum untuk melaksanakan USG. Gunanya untuk apa? Yang pertama, untuk menentukan usia kehamilan, mengkonfirmasi usia kehamilan. Yang kedua adalah mengkonfirmasi apakah ada penyakit penyerta ataupun ada kelainan dari pertumbuhan pada waktu awal-awal. Kemudian yang trimester 3 itu minimal 3 kali, dengan 1 kali bertemu dengan dokter umum untuk dilaksanakan adanya USG. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui posisi dari janin, apakah dia presentasi kepala atau presentasi kaki. Ketika presentasi kepala, apakah kepala sudah masuk atau belum. Tujuannya untuk apa? Selama persalinan dan sekali. Kemudian kunjungan yang ideal berdasarkan usia kehamilan. Di sini kita membaginya menjadi 3 tahapan. Awal kehamilan sampai 28 minggu, ini kunjungannya adalah 1 kali 1 bulan. Kemudian kehamilan lebih dari 28 minggu sampai dengan 36 minggu, ini 2 minggu sekali. Kemudian lebih dari 36 minggu, ini 1 minggu sekali. Misal kita ada pasien usia 34 minggu, berarti kontrol ulang kapan, Din? 2 minggu sekali, benar sekali. Kemudian Indonesia, ketika ada pasien usia kehamilan 37 minggu datang ke PMD Indonesia, kapan kontrol ulang? Oke, benar sekali, dari minggu depan atau 1 minggu sekali. Oke, kemudian kita akan membahas terkait dengan tujuan umum dari antenatal care yang kita berikan sebagai seorang. Tujuannya untuk apa sih? Yang pertama adalah memenuhi hak setiap ibu hamil, karena mereka itu mempunyai hak untuk mendapatkan asuhan yang berkualitas, sehingga dengan asuhan yang berkualitas tersebut dia akan satu apa ini? Kemudian dan kualitas. Pas sekali dengan asuhan yang kita berikan berkualitas, maka seorang ibu itu akan menjalani kehamilan yang sehat, kemudian persalinan yang selamat, sehingga output yang ada atau bayi yang dilahirkan itu juga berkualitas. Kita harus meyakini bahwa bayi itu merupakan generasi beresponsif, sehingga kita berperan di sini sebagai apa? Sebagai seorang tenaga kesehatan, sehingga kita dapat mengoptimalkan kehamilan yang sehat. Oke. Tujuan yang kedua adalah positive pregnancy experiences, di mana ini juga dicanangkan oleh WHO tahun 2016. Pengalaman yang menyenangkan dan memberikan nilai tambah yang bermanfaat bagi ibu hamil dalam menjalankan perannya sebagai seorang perempuan, istri, dan juga seorang ibu. Bahkan sekarang ada tren
menuju ke kesehatan mental, di mana beberapa peristiwa di Indonesia itu ada yang namanya bunuh diri ataupun yang mengarah ke peningkatan prevalensi dari depresi sampai dengan adanya kecemasan. Ya, dengan adanya sesuatu hal yang mengarah ke situ, maka pemerintah itu menggalakkan adanya pelayanan kesehatan jiwa, di mana di dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemerintah memberikan kebijakan adanya pemeriksaan kesehatan jiwa ibu hamil dan juga ibu nifas itu sebanyak berapa kali? Ada yang tahu? 3 kali, ya benar sekali. 3 kali pemeriksaan kesehatan jiwa selama masa perinatal. Yang pertama adalah trimester 1, yang kedua trimester 3, yang ketiga masa nifas. Ya benar sekali, ada 3 screening kesehatan jiwa selama masa perinatal. Trimester 1, 3 dan juga waktu masa peri. Tujuan khususnya itu memberikan tanda code agar teman-teman juga bisa memahami. Yang pertama adalah ibu hamil mendapatkan asuhan sesuai dengan kebutuhan. Yakini bahwa setiap ibu hamil itu walaupun trimesternya sama, tapi kebutuhannya bisa berbeda. Kemudian terlaksananya dukungan emosi dan juga psikososial sesuai dengan keadaan ibu hamil pada setiap kontak dengan tenaga kesehatan. Jadi ketika melakukan AIC jangan hanya fokus ke tumbuh kembang dari bayinya. Bu, ini adiknya bagus, Bu, ini tinggi fungsi uternya sesuai dengan usia kehamilan. Tapi ternyata kita tidak melihat ibu itu dia mempunyai tekanan emosi yang sangat kuat. Ibu itu dia punya peran ganda di rumah. Ternyata ibu itu dia harus berjuang sendirian. Ya, jadi jangan pernah meninggalkan adanya dukungan emosional dan juga psikososial bagi seorang perempuan. Oke, yang ketiga, terlaksananya pemantauan tumbuh kembang dari janin. Di sini kita bisa memantau dari mana tumbuh kembang janin? USG kan? Yang paling dekat dengan kita. TFU, tinggi fundus uteri, apakah TFU-nya dia sesuai dengan usia kehamilan atau tidak? Ketika memasuki usia lebih dari 24 minggu, TFU itu harus plus minus 2 cm dari usia kehamilannya. Misalnya katakanlah dia sudah masuk ke umur 30 minggu, berarti dia plus minus 2. Ketika dia hanya 24 cm di usia kehamilan 30 minggu, dia mengarah kemana? Ayu GCN. Wah, harus jangan-jangan ini pasien itu dia mengarah ke GCN. Oke, akan aku laksanakan kolaborasi dengan doktermu untuk dilaksanakan USG seperti itu. Jadi harus mempunyai critical thinking sehingga kita bisa melakukan deteksi dini. Oke, yang keempat tadi sesuai dengan apa yang Ibu utarakan, deteksi dini adanya kelainan atau gangguan yang diderita oleh ibu hamil. Ketika mendapatkan sesuatu hal yang patologis, sesuatu hal yang tidak sesuai dengan teori, maka kita harus berpikir, oh ibu ini jangan-jangan mempunyai sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang normal. Misalnya TFU-nya tidak sesuai dengan usia kehamilannya, ataupun ketika melakukan pemeriksaan di trimester 1, hemoglobinnya tidak sesuai dengan normal, makanya ibu dia mengalami anemia. Ya, harus dilaksanakan deteksi dini adanya kelainan yang diderita oleh seorang ibu. Kenapa deteksi dini sih? Karena dengan deteksi dini itu maka penanganannya itu juga akan lebih cepat. Oke, misal katakanlah ketika mendapatkan ibu hamil trimester 3 dilaksanakan pemeriksaan hemoglobin, didapatkan ibu mengalami anemia. Tata laksananya apa? Kolaborasi medis. Bisa apa? Transfusi darah. Oke, itu yang kita harapkan ya. Tapi misalnya kita tidak laksanakan deteksi dini pemeriksaan hemoglobin di trimester 3, bisa nggak kita kecolongan? Bisa. Padahal kalau anemia itu resikonya apa? Ada. Ya, jadi kita harus melakukan deteksi dini pada suatu kelainan yang diderita oleh ibu. Yang kelima, dilaksanakan tata laksana terhadap adanya kelainan penyakit atau gangguan. Sehingga dengan adanya tata laksana yang dilaksanakan, maka kegawatan atau
perburukan dari ibu hamil itu dapat ditemukan. Oke, di sini Ibu akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip pokok asuhan kehamilan. Ada 5 prinsip pokok. Oke, ada yang mau untuk menjawab dan juga menjelaskan? 1. Kehamilan dan kelahiran adalah proses yang normal, alami, dan sehat. Oke, silakan Kezia. Jadi sebagaimana tadi sejalan dengan filosofi bahwa kemungkinan dan kelahiran itu merupakan proses yang normal atau kita sebutnya fisiologis, dan ini merupakan prinsip atau bisa disebut juga pegangan dalam bidang itu memberikan pelayanan. Jadi ketika kita melayani ibu hamil itu kita berpikirnya apakah yang harus dilakukan itu merujuk pada ini nanti tetap bisa fisiologis atau tidak. Dan jika dia memang tetap bisa fisiologis, maka intervensi atau penata rasaan lebih lanjut itu tidak diperlukan. Justru yang harus kita lakukan adalah ya sebagaimana keputusan pada kehamilan dan kelahiran itu merupakan dengan fisiologis, kita sebagai bidan harus mendukung supaya ibu ini bisa menjalani kehamilan dan kelahiran yang normal atau fisiologis. Seperti itu mungkin Bu. Oke, terima kasih Kezia dapat. Dan sekali bahwa kita meyakini bahwa semua proses kehamilan dan juga persalinan itu merupakan suatu hal yang normal, sehingga tindakan atau intervensi yang tidak diperlukan tidak dilaksanakan. Contohnya misal ada infarto kala 1. Apakah setiap ibu hamil infarto kala 1 dilakukan kateterisasi? Tidak. Hanya sesuai dengan indikasi. Apabila dia bisa BAK di kamar mandi maka dilakukan. Ya, diminta ibu untuk BAK di kamar mandi. Kalau misal dia retensi baru kita laksanakan kateterisasi. Oke, yang kedua pemberdayaan. Ada yang mau jawab? Oke, silakan Nina. Menjawab itu untuk berdaya sendiri. Mungkin dalam kasus ini karena kehamilan ya, dan kehamilan ini itu merupakan satu bagian dari kita semua, dari bidan semua. Nah, bidan ini tugasnya untuk membantu ibu. Kemudian membantunya dalam hal apa? Kita bisa membantu dan meningkatkan pengetahuannya. Mungkin ibu juga, kemudian juga keluarganya ditingkatkan pengetahuannya. Bisa melalui konseling, kemudian edukasi. Selanjutnya juga bisa kita memberikan promosi kesehatan di sosial media atau di tempat-tempat umum dan juga puskesmas seperti itu. Kemudian untuk materinya mungkin ya kita bisa mengambil materi perawatan diri ibu saat hamil atau tanda-tanda bahaya dari ibu hamil itu seperti apa. Nah, dari meningkatkan pengetahuan tersebut itu juga merupakan salah satu langkah pemberdayaan dan termasuk dalam prinsip-prinsip pokok asuhan hamil. Oke, terima kasih Kezia. Jadi, dan sekali tepuk tangan untuk Kezia. Pemberdayaan adalah bagaimana kita mengempowering seorang perempuan selama masa kehamilan. Salah satu cara yang paling gampang adalah bagaimana kita bisa memberikan edukasi, informasi yang tepat, sehingga dengan edukasi dan juga informasi yang tepat, ibu hamil itu akan dapat memberdayakan dirinya sendiri. Oke, yang ketiga terkait dengan otonomi. Oke, silakan. Boleh? Baik, sebenarnya itu untuk prinsip dari otonomi sendiri itu karena ibu dan keluarga memerlukan informasi mengenai asuhan kehamilan, sehingga bidan bisa memberikan informasi mengenai faktor risiko dan juga manfaat dari prosedur obat-obatan maupun pemeriksaan yang akan dilakukan oleh klien. Lalu bidan juga bisa membantu ibu dalam membuat suatu pilihan yang terbaik untuk ibu dan bayi sesuai dengan nilai dan kepercayaan agama maupun budaya. Oke, terima kasih. Uli, oke, benar sekali yang dikatakan oleh Uli bahwa otonomi itu adalah hak seorang ibu untuk memutuskan. Tapi dalam memutuskan sesuatu juga harus ada dasar yang benar dan tepat. Oke, yang keempat tidak membahayakan. Ingat bahwa suatu hal yang kita berikan, asuhan yang kita berikan kepada perempuan atau kepada ibu hamil harus didasarkan pada tinjauan pustaka yang benar. Tidak boleh melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan evidence yang benar. Dan juga ketika melaksanakan asuhan pada ibu hamil harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, sehingga pasien safety-nya di sini optimal.
Kemudian prinsip yang lain adalah tanggung jawab. Bagaimana bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang bidan? Seorang bidan harus mempunyai satu, kognitif yang baik. Yang kedua, psikomotorik yang baik. Sehingga gabungan antara pengetahuan dan juga keterampilan yang baik akan memberikan asuhan yang optimal sebagai bentuk pertanggungjawaban tindakan yang kita berikan ke Nah, sudah pada saat yang terakhir. Tadi kita sudah membahas terkait dengan konsep dasar, kemudian pengertian dari ANC, tujuan dari ANC sampai dengan prinsip-prinsip dari ANC. Di sini sampai dengan simpulan ada yang menyimpulkan? Oke, silakan Nisa. Baik, Ibu izin menjawab terkait dengan simpulan filosofi. Yang pertama itu kehamilan dan juga persalinan merupakan hal yang normal. Kemudian setiap wanita itu berkepribadian unik. Lalu juga bidan menghargai proses fisiologis dengan minim intervensi. Lalu juga bidan bermitra dengan profesi lain. Oke, terima kasih. Nisa, terus Nisa. Oke, sudah koordinasi dari Nisa, maka pertemuan minggu depan kita akan membahas terkait dengan materi yang berhubungan dengan materi pertemuan kedua kali ini, yaitu kita akan membahas terkait dengan bagaimana deteksi dini tumbuh kembang dari janin. Nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana teknik untuk kelompok, kemudian teknik untuk menentukan tafsiran pada janin, dan juga teknik untuk menentukan usia kehamilan. Sehingga dengan 3 teknik tersebut kita dapat melaksanakan pemantauan terkait dengan tumbuh kembang dan juga kesehatan dari janin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini adalah daftar pustaka yang sudah Ibu rangkum dari beberapa daftar pustaka mulai dari Indonesia sampai dengan dari WHO. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita sudah membahas terkait dengan konsep dasar. Nanti silakan kopinya untuk berkomunikasi dengan saya untuk pertemuan pada ini. Saya tutup ya. Applause buat kita semua. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.